ibadah kita di 2023 yang terakhir, ibadah minggu ya, maksudnya ibadah raya, saudara. Bersyukur ini sejarah, saudara bisa mengakhiri 2023 ya, ibadah raya hari Minggu yang terakhir, puji Tuhan. Bahkan besok, nanti malam, besok kita mengakhiri tahun ya, hitungan tahun 2023 masuk 2024 juga bersama dengan Tuhan. Amin. Luar biasa, saudaraku ya. Nanti yang mungkin tidak bisa ikut, bisa ini saudaraku ya. Mungkin minggu paginya, nanti kita jam 9 ada ibadah di Pacetnya ya, silakan. Yang mungkin malamnya ada acara, kalau paginya nyusul, silakan. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan, dan ini juga pelajaran terakhir tentang firman, saudara ya, Yesus sebagai sang firman. Kita sudah sering dengar tentang Yesus sebagai sang firman. Ini terakhir untuk penutupnya ya. Dan saya berikan judul keluar dan kembali kepada Allah ya, itu. Firman itu seperti itu ya. Keluar dan kembali kepada Allah. Untuk apa? Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus itu keluar dari Allah juga kembali kepada Allah. Kita pernah melihat ayat ini, kita buka terlebih dulu, saudaraku ya. Dan ini nanti ada banyak perkataan Tuhan Yesus yang menjelaskan, yang sedang menyebutkan dirinya yang keluar atau pergi dari Bapa, kembali kepada Bapa. Dan itu sebenarnya menggambarkan atau menjelaskan dirinya sebagai sang firman. Yesaya pasal 55 ayat 11, ayat ini sudah sering kita baca, kita pelajari, tapi ini agak saya dalami sedikit, lebih dalam. Dari kata-kata ayat ini perjanjian lama, saudaraku ya. Sebelum Yesus datang ke dunia, firman menjadi manusia. Firman ini bicara tentang firman, ya, menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, pribadi Yesus. Tapi kita akan melihat di sini, ini adalah suatu nubuat dari Nabi Yesaya yang sebetulnya dari ayat ini sudah menggambarkan ya. Ini Yesus belum datang ke dunia, belum Natal, saudaraku ya. Ini sekitar 1000-an tahun, bayangkan 1000 tahun sebelum Yesus lahir jadi manusia, sudah ada firman Tuhan seperti ini. Bahkan sebelumnya nanti kalau sudah belajar, bahkan pada zaman Adam pun Yesus sudah disebut ya. Tapi kita bicara tentang firman khusus tentang Nabi Yesaya. Coba baca ayat ini. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ada yang keluar kan? Firman itu keluar dari mulutku, tidak akan kembali dengan berarti sia-sia. setelah keluar kembali. Tapi kembalinya tidak sia-sia. Lihat, ini beda. Makanya Allah itu jangan disamakan manusia. Kalau kita habis ngomong, omongan kita bisa kembali. Ya, kita buang omongan kita, sudah keluar gitu. Makanya firman Allah itu, ya itu bukan sekedar kata-kata. Firman Allah itu adalah apa? Juga adalah anaknya gitu loh. Saya sudah sering ngomong. Jadi firman Allah itu beda konsepnya dengan agama lain. Ya, silakan. Ya, di Kristen itu firman Allah itu tidak sekedar omongan kata-kata. Firman logos itu pun juga artinya hikmat. Artinya pengetahuannya Allah, hikmatnya Allah. Dan itu bukan juga sekedar keluar sebagai kata-kata, itu dikandung oleh Allah gitu loh ya. Saya mau simpul saudara harus nangkep ini, karena nanti setelah ini saya nggak akan ya mendalami tentang firman lagi. Ini makanya saya ngomong terakhir juga, saya ngajarkan ini penutupnya pelajaran tentang sang firman ya. Jadi itu dikandung, makanya kenapa firman itu juga anaknya Allah. Ya, bagi orang Kristen firman itu juga apa saudaraku, anaknya Allah, dikandung oleh Allah, di dalam Allah, manunggal dengan Allah ya. Kita udah belajar hari Natal kemarin. Kemudian keluar ya, diwujudkan. Kalau kita sih omongan saja yang keluar, ini bukan sekedar omongan. Terjadi sesuatu, terjadi wujud nyata. Ya kan? Termasuk waktu penciptaan, saya sudah sering jelaskan, waktu jadilah terang, ini bukan sekedar omongan, keluar, ada yang keluar dari Allah, firman itu keluar, tidak kembali dengan sia-sia, apa yang terjadi, tidak kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berhasil
dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saya sudah pernah ngajar dalam bahasa aslinya itu berhasil ini bukan cuma berhasil, tapi makmur. Ya, dalam segala yang disuruh Tuhan, yang diperintahkan Tuhan. Berhasil dikerjakan. Jadilah terang, wujud terang itu. Jadilah cakrawala, terjadi cakrawala. Natal minggu lalu, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, terwujud kasih itu. Melalui diri pribadi Yesus yang datang ke dunia. Ini suaranya apa Mas juga? Kok? Coba dicek ya. Sambil dicari-cari si Tuhan. Ya, jadi wujud Yesus itu adalah, saya mencoba lihat di kamus Yunani ya, Strong, tentang logos, tentang firman. Itu artinya juga gini, saudara, pengertiannya. Yang bisa bahasa Inggris ini ngerti apa? Divine expression. Divine itu ilahi, yang ilahi. Expression, ekspresi. Divine expression of God. Jadi ekspresinya Allah, ekspresinya ilahinya Allah gitu. Coba paling kita belajar pelan-pelan. Saudara kalau mengekspresikan diri Anda itu dengan apa, saudaraku? Mengekspresikan itu apa ya? Mengekspresikan, Anda itu mengekspresikan diri Anda. Mungkin mengekspresikan kalau Anda lagi senang. Anda mengekspresikan diri Anda dengan apa, saudaraku? Ya, salah satunya senyum gitu ya. Juga bisa dengan kata-kata enggak? Aku seneng banget aku. Oh. Ya kan? Kalau cuma senyum aja kan kita juga kadang enggak ngerti senyum ini senyum menghina atau ini senyum menghina atau senyum bahagia. Tapi kalau kita ngomong kan jelas. Ya manusia itu bisa mengekspresikan dengan kata-kata, dengan tindakan. Oh, bisa diekspresikan. Ya saudara, Allah itu juga begitu. Makanya kenapa Yesus katakan seperti ini, tidak ada seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus, kamu sekarang telah melihat dia, kamu telah mengenal dia. Loh, kapan? Saat kamu melihat aku, kamu telah melihat dia. Jadi Yesus ini ekspresinya Allah, logosnya Allah itu ekspresinya, anaknya Allah ditambahan lagi. Jadi firman Allah itu selain disebut anaknya Allah, karena dikandung dan keluar dari Allah, dia itu juga, logos itu, firman itu adalah ekspresinya Allah. Jadi Anda bisa mengenal Allah itu dengan melihat Yesus. Makanya bagi orang-orang yang dibaptis, yang masih baru itu saya selalu katakan, termasuk keponakan saya yang di Solo itu, kamu mulai baca Alkitab ya, mulai rajin baca Alkitab, tekun baca Alkitab. Saya mau tanya saudara yang mungkin sudah ribuan tahun yang lalu dibaptis, masih baca Alkitab sampai hari ini? Ya, dan kalau mau yang gampang itu baca dulu tentang Yesus itu loh, saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu dulu lah. Anda itu kuncinya di situ, intinya itu. Dan surat para rasul itu menjelaskan lebih detail ya mungkin. Jadi intinya Anda belajar tentang Yesus, Anda belajar tentang Allah. Amin, saudaraku. Anda mendengar apa yang dikatakan Yesus, Anda mendengar apa yang dikatakan Allah. Jadi ekspresi, Nabi bukan ekspresinya Allah. Nabi hanya sekedar diutus oleh Allah. Memang firman ini kan diutus, kusuruh. Tapi disuruh bukan sekedar disuruh, ini melaksanakan komplit, sempurna. Makanya hanya Yesus saja. Yesus itu, Mbak tahu ya di agama lain terserah, tapi di Kristen itu, Yesus itu yang paling sempurna. Manusia sebagai manusia sempurna. Kalau disebut nabi pun sempurna, dia juga nabi kan, dia menyampaikan dia juga sebagai manusia kan Kristus ya. Saya harus ngerti, Al-Masih, Al-Masih itu artinya yang diurapi. Itu bicara tentang 3 jabatan. Raja, imam, dan nabi. 3 inilah yang diurapi. Sekaligus dipegang oleh Yesus. Dia nabi, dia raja, bahkan raja di atas segala raja. Amin. Nabi yang pamungkas istilahnya. Penutup, bukan cuma penutup. Pamungkas itu apa? Yang paling puncak. Karena memang Yesus ini adalah firman yang jadi manusia. Sebagai manusia jadi nabi, sang wahyu sendiri jadi manusia, jadi nabi, sang firman sendiri yang berbicara. Makanya kalau ngomong kan beda, saudaraku. Kalau nabi itu ngomongnya gimana? Di perjanjian lama sudah baca, demikianlah firman Tuhan. Gitu. Kalau Yesus ngomong gimana, saudaraku? Aku berkata,
kepadamu. Kan beda kan ngomongnya, aku berkata kepadamu. Ya, aku berkata kepadamu lah, sang firman sendiri ya, beda. Ini nabi-nabi yang terakhir. Imam pun, imam yang sempurna, yang penutup, segala penutup, raja, imam, dan nabi. Ya, nggak ada lagi nabi, nggak ada lagi imam. Ya, imam besar, hanya Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Nah, inilah firman itu. Nah, kita akan melihat ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana Tuhan Yesus menyebutkan dia adalah yang dimaksud ayat ini. Firman yang keluar, firmanku yang keluar dari mulutku. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan segala yang ku kehendaki, berhasil dari apa yang ku perintahkan. Kita lihat Yohanes 17 ini dulu aja. Yohanes 17 ayat 1, 2, 3, sampai 5. Ini ayat penting, saudaraku ya, ayat penting banget ini. Banyak orang di luar kita menafsirkan dengan salah ayat ini ya, karena asal menafsirkan saja. Ngawur. Kita sebagai orang Kristen yang punya kitab ini, punya ajaran Kristus, kita harus bisa mengerti dengan benar. Apa kata firman Tuhan? Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi anak, itu bicara tentang Yesus menyebut dirinya ya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu apa tadi? Mempermuliakan engkau. Engkau ini siapa ini maksud Bapa? Dengan Yesus dipermuliakan, Bapa dipermuliakan gitu. Ini maksudnya apa? Ini bukan doa sombong ya, oh aku permuliakan itu, bukan. Yesus kan, saya waktu ngajar, ponakan saya itu luar biasa ya, padahal dia itu tidak pernah ke gereja, saudara. Tidak pernah ke gereja, ya Lin ya. Tidak tahu terakhir-terakhir di jamaah Tuhan Suri minta baptis sendiri, saudaraku ya. Tidak pernah ke gereja, ya. Ya anak muda kerjaannya, dia gamers, saudara. Ya. Tidak tahu tiba-tiba kok sambet apa itu, terus minta dibaptis, minta dibimbing, udah ke gereja, bahkan kasih perpuluhan, dan dia ngalami berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, ya, yang tidak pernah dialami sebelumnya. Wah luar biasa dia pokoknya kesaksiannya itu. Akhirnya tak dibaptis itu waktu saya bimbing saudaraku ya. Saya waktu jelaskan, dia bisa ngomong seperti ini. Waktu saya jelaskan tentang Yesus jadi manusia, loh ini ada suatu penurunan. Penurunan ya. Kalau sebenarnya di istilahnya bukan penurunan, saya bukakan, kita pernah belajar, ayo kita yang sering ke gereja, masa enggak ngerti, ingat enggak? Yesus jadi manusia itu, ya itu yang disebut apa saudaraku? Dalam rupa Allah, ya inkarnasi. Wah Pak Ari waktu berdoa itu, wah inkarnasi, luar biasa ngerti. Ya itu prosesnya ya, itu kan proses ya, reboisasi, proses untuk penghijauan kembali. Inkarnasi itu proses untuk itu masuk, karni itu daging, karnal itu, karni daging, masuk ke dalam daging, firman jadi daging. Tapi yang saya maksud, ada suatu proses juga yang terjadi di sini, yang disebut, ya, ponakan saya nyebut penurunan itu. Tapi ingat enggak, saya pernah khotbah di Filipi pasal 2, itu apa istilahnya saudaraku? Kenosis itu loh, ayo lupa, mengosongkan diri, penghampaan ke Allah. Yang dalam rupa Allah itu loh saudaraku, morfiteu, morfi, wujud, figur Allah, menghampakan dirinya, ya, mengosongkan dirinya, ikeno, kenosis, mengosongkan dirinya, ya, menjadi morfin dulos, figur hamba. Ya, ponan saya nyebut penurunan. Makanya Yesus ini kenapa ngomong seperti ini gitu loh. Permuliakanlah aku gitu loh. Loh saya waktu jelasan ini nangkep loh saudaraku dia. Wih, saya bersyukur anak-anak yang dibaptis ini luar biasa semua. Anaknya Reni, ya keponakannya, ponakan saya itu. Waktu saya ngajak, memang saya pikir ya kalau bimbingan baptis dulu kan seringnya satu kelas gitu ya. Enak private gitu. Lebih bisa kayak tanya jawab, lebih mendalam dan dia bisa tanya apa yang dia bisa nggak malu-malu untuk nyebut ini penurunan. Oke, kamu sebut itu pemahaman segitu nggak apa-apa lah. Tapi Alkitab ini nyebutnya kenosis, menghampakan dirinya, mengosongkan diri. Terjemahan Alkitab mengosongkan diri. Ya, mengambil dari rupa Allah, mengambil. Saya waktu menjelaskan Filipi ini, rupa hamba jadi sama dengan manusia. Makanya Yesus ngomong permuliakanlah, telah tiba saatnya.
Ini kenapa? Ini terjadi kenapa, saudara? Yesus ngomong begini. Karena dia mau disalib, mati, bangkit, dan nanti akan naik ke surga, kembali kepada Bapa. Kita nanti bisa lihat di bawahnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan. Kau ini luar biasa. Ketika mempermuliakan Yesus, Bapa juga dimuliakan. Ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi cara Yesus ngomong tuh seperti orang ketiga ya. Ini maksudnya dia, anak manusia, anak Allah ini, anakmu ini. Sama seperti engkau Bapa telah memberikan kepadanya anakmu ini tadi, kuasa atas segala yang hidup. Bayangin saudaraku. Makanya Yesus itu raja. Raja itu kan berkuasa. Tapi berkuasanya bukan hanya area tertentu. Alkitab katakan Yesus raja di atas segala raja. Raja atas langit dan bumi. Raja kerajaan sorga. Raja atas segala yang hidup. Tuhan Yesus itu, saudaraku, bayangin. Terus. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Karena Yesus ini rajanya atas segala yang hidup, Yesus juga berkuasa memberikan kehidupan. Makanya Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati, akan hidup selama-lamanya. Aku akan memberikan hidup yang kekal. Ini Yesus yang bisa berikan, Nabi tidak bisa berikan. Ya, permuliakan anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau memberikan kepada anakmu ini kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia, anakmu ini akan memberikan hidup yang kekal pada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ini saudara seberang ini sering, Yesus itu diutus. Saudara harus bisa jawab loh. Ya, diutus berarti kan dia nabi gitu loh. Sama seperti nabinya mereka kan, ya utusan Allah gitu. Yesus kan diutus gitu. Bro. Yang diutus itu bukan cuma nabi, bukan cuma manusia. Malaikat itu diutus enggak malaikat? Jangan karena harus diutus berarti dia, ini nabi, ini manusia. Memang dia manusia, nabi, tapi dia bukan sekedar tes ya. Dia bukan hanya ayah. Ya, dia bukan hanya sekedar nabi biasa, manusia biasa. Ya, puji Tuhan, ini nanti kita bisa beli AC nih. Kalau ini kan ada sumbangan juga. Nanti kalau sisa, saya rencana kita nanti bisa tambah-tambah lagi beli AC yang baru ya. Ini 3/4 PK yang belakang ini. Yang lainnya kan satu ini aja yang kurang. Nanti bisa diganti, ini buat sekolah minggu aja. Sekolah minggu beda ASEAN juga nanti. Ya, puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ada yang nyumbang nih, tenang aja. Tinggal nambah. Gitu. Masa cuma enggak nambah juga ya, puji Tuhan. Sampai mana tadi? Ya tuh? Hah? Ya utusan. Ayo Pak Ari, belajar ini Pak Ari. Gimana Pak Ari? Itu kan ya, rame di YouTube itu. Tapi kita bisa jawab, yang diutus itu bukan ini jawaban awal. Bukan berarti kalau ada istilah utusan, Yesus itu disamakan dengan nabinya mereka yang manusia biasa. No. Malaikat juga diutus, tapi Yesus bukan malaikat. Kalau nggak usah jauh-jauh lah. Sebelumnya juga Roh Kudus itu diutus dari surga juga. Itu di dalam 1 Petrus pasal 3. Diutus dari surga juga. Tapi saya tidak bahas itu. Cuman ini saudara. Nggak usah jauh-jauh. Kenapa sih? Ini debat sana, debat sini. Lihat. Yesus itu diutus sebagai apa? Dan inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Karena disamakan ini. Dan Yesus Kristus, apa tadi? Yang telah engkau utus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kan sama itu sana disamakan. Jangan nyamakan agama orang dengan ya, agama kita, enggak bisa. Ini loh ayat, jangan lupa ayat 1, Yesus itu diutus sebagai apa sih saudaraku? Ayo coba, tadi loh ayat 1, Yesus diutus sebagai apa? Anak. Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yesus ini bicara sebagai
Anak, aku yang telah engkau utus sebagai anakmu. Dan kita udah belajar, udah ngerti orang Kristen. Yang disebut anak Allah itu bukan hasil hubungan Allah menikah dengan seorang istri. Tidak ada, Allah tidak punya istri. Allah itu roh, tidak berjenis kelamin. Gimana bisa punya istri? Ya, Yesus itu disebut anak Allah. Yang disebut anak itu adalah Sang Firman yang dikandung oleh Allah dan keluar demi Allah firman-Ku. Makanya dibuka ayat tadi, keluar dari mulutku. Yesus mau kembali kepada Bapa. Ya, permuliakan aku, nanti kita lihat ya, engkau utus, terus ayat 4. Nah ini saudaraku, ini kan tipikalnya sama dengan Yesaya tadi ya. Ayo baca, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini Sang Firman enggak saudaraku? Aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan apa? Di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tadi firman itu tugasnya apa? Demikianlah firmanku, makanya harusnya hafal ayat, saudaraku. Demikianlah firmanku, ini Gabriel hafal ayat ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan melaksanakan segala apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Sama enggak kan nanti? Yesus diperintah, disuruh menyelesaikan apa yang dikehendaki Bapa, diperintahkan Bapa. Yesus ngomong apa? Aku telah mempermuliakan engkau dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Selesai. Amin, saudaraku. Makanya di kayu salib dia bilang, it is finished, tetelestai. Selesai. Meh podo mbek bahasa Indonesia ya, tetelestai. Selesai. Bahasa Yunani-nya itu. Selesai. Sudah selesai. Genap. Apa selesainya? Pengampunan dosa, penebusan dosa, manusia diselamatkan. Amin, saudaraku? Selesai. Nggak ada lagi keselamatan di luar Yesus. Haleluya. Nggak ada lagi orang buat bikin keselamatan di luar Yesus. Ini sudah diperintahkan Bapa menyelesaikan di bumi yang Engkau berikan untuk melakukannya. Ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu kan sendiri. Kaitan dengan ayat 1 tadi loh saudaraku, permuliakanlah anakmu supaya memuliakan engkau. Ini loh saudaraku. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Padamu sendiri loh, rumit loh kata-kata menjelaskan Allah itu enggak gampang saudaraku. Permuliakan aku padamu sendiri. Kalau saya ngomong sama Pak Hari, omong-omongan, Pak Hari, permuliakan saya ya pada Pak Hari sendiri. Oh boy, ngopo to Pak aku ngomong. Orang mudeng. Karena memang ini bukan dua Allah, gitu loh. Ini satu Allah yang satu, kesatuan. Antara Allah dengan firman-Nya yang keluar tadi melaksanakan jadi manusia, mau kembali. Permuliakanlah aku, ini bicara semua kembali kepada Bapa, padamu sendiri, pada Allah sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, itu jelas ini kemuliaan sebagai Sang Firman sebelum dunia ada. Yesus sudah punya kemuliaan pada Allah. Kemuliaan pada diri Allah, gitu loh. Firman itu ada pada diri Allah. Amin, saudaraku. Yesus ada pada diri Allah. Menyatu dengan Allah. Maka Yesus ngomong apa? Aku dan Bapa satu. Terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Jawa bagus. Nunggil karo Gusti Allah. Tuhan Yesus itu nunggil, menyatu pada Allah. Puji Tuhan. Sebelum dunia dijadikan. Oke. Ini hal yang pertama untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Ada lagi, masih banyak. Coba kita lihat ayatnya yang ditunjukkan di sini. Ayat ini langsung bicara sekaligus datang dan kembali kepada Allah. Yohanes 16 ayat 28. Saudara harus ngerti, Yesus itu keluar dari Allah, sesuai judulnya, dan kembali kepada Allah, gitu loh saudaraku. Terus nangkep ini, firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Keluar dan kembali, keluar dan kembali. Aku dan Bapa satu, amin saudaraku. Ini loh, saudara harus ngerti ini. Ya, karena ada pendeta yang ngajar, waktu Yesus keluar, ocol, lepas. Oh, kayak Hercules, nanti bisa berontak ya. Itu pendeta terkenal, jemaatnya banyak. Oh, Yohanes 16 ayat 28.
Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku datang dari Bapa, exilton ektu patros. Jadi exilton itu keluar, apa itu keluar, exil itu keluar. Exilton ek dari su patros Bapa. Keluar, sebenarnya terjemahan lebih tepatnya keluar, exilton, exil. Datang dari Bapa, datang pergi, keluar dari Bapa. Dan aku datang ke dalam dunia. keluar dari Bapa, datang ke dalam dunia. Terus Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Meninggalkan dunia, pergi kepada Bapa, porefome, proston patera. Selalu digunakan kata pros. Sayang ya saudara, kalau saudara muslim itu suruh umatnya disuruh belajar bahasa Arab ya. Semua saya kepingin satu kali jemaat harus bisa bahasa Yunani, bahasa aslinya Alkitab. Wong Kristen tapi wegah. Walah, bocah Alkitab terjemahan ae wegah. Meneh kon bocah sing basa Yunani gitu ya, makanya eman. Ini bahasa Yunani pakai proston, pada. Ya, itu yang seperti Yohanes 1 ayat 1 dulu, ayat terkenal. An arche pada mulanya, in ologos adalah sang firman, ke ologos dan sang firman, in proston theon, firman itu pros, ologos itu proston theon. Ada pada Allah, nunggil dengan Allah bahasa Jawa. Ya, makanya orang Kristen ini sayang, nanti kepingin, wah mungkin nanti ke depannya nih harus nggak baca terjemahan saja, harus ngerti aslinya. Ya, porefome prostonteon, pergi kepada Bapa itu apa ya, berbalik. Porefome itu seperti kesedot gitu loh, saudara. Hembusan itu loh. Kembali kepada Bapa, nempel lagi pada Bapa gitu loh, nunggil, manunggal lagi dengan Bapa. Yesus, saya pengen Anda ngerti ini, saudara. Supaya Anda benar-benar beriman kepada Yesus itu sebagai sang firman Allah itu sungguh-sungguh beriman sungguh-sungguh. Satu lagi, Yohanes 13 ayat 3. Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Gitu, ia datang dari Allah, kembali kepada Allah. Luar biasa. Ya. Oke, dan ayat yang sering dipakai untuk hamba-hamba Tuhan ini khotbah itu mesti pakai Yohanes 8:42. Yesus keluar dari Allah itu di sini. Cuman saya kenapa tadi kasih ayat tadi itu supaya jelas, keluar juga kembali. Kalau ini cuman keluar aja, Yohanes 8:42. Saya sering khotbah ini juga. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Aku keluar dan datang dari Allah. Yesus ngomong seperti ini, saudaraku. Nah, coba renungkan sedikit, saudaraku. Yesus itu keluar dari mana, saudaraku? Yesus itu loh, kita kan minggu lalu peringati Natal. Yesus itu keluar dari mana, saudaraku? Yesus itu keluar dari mana? Ada dua. Makanya Yesus itu punya dua usia, punya dua hakikat, punya dua kodrat, nature, punya dua being. Ya, kalau kita ini cuma satu being, kita ini cuma manusia saja. Saudara bukan manusia dan kucing, manusia ular, manusia dan bukan. Nah, ada itu fiktif aja, cerita-cerita khayal. Tidak ada manusia, ular ya ular itu ya. Bukan juga manusia setengah ular. Yesus juga bukan manusia setengah Allah, setengah manusia, tidak. Dia manusia 100%, Allah 100%, manusia 100%. Ayat ini sedang berbicara Allah 100%. Keluar dari Allah. Aku datang dan keluar dari Allah. Coba renungkan ini, saudara. Saya sudah sering ngingetin ini kan. Kenapa Anda itu manusia? Kenapa Anda manusia? Ini hakikat sekali loh, hakiki sekali ini pemikiran. Kenapa Anda manusia? Karena lahir dari manusia. Itu paling penting. Karena Anda lahir dari manusia. Keluar dari ibumu yang manusia. Kenapa engkau kucing? Keong. Aku keluar dari ibu kucing gitu. Kenapa Yesus Allah? Ini orang Kristen harus ngerti, bisa jawab. Kenapa Yesus Allah? Karena keluar dari Allah. Supaya enggak jadi wanes. Ini bahaya. Saya tahu Mbak yang kapan itu keluar enggak jadi ikut tutup tahun. Saya biasa di gereja ini keluar masuk bagi saya biasa. Ada enggak cocok. Dulu belajaran anugerah Mas juga ya. Nanti tahun depan Anda dengar nanti saya akan memperkuat ajaran anugerah itu. Enggak cocok. Wah, gereja apa ini?
orang-orang berdosa ditampung semua, ada gitu. Dalam arti, kamu paling suci lah, silakan kalau kamu enggak bisa ngikutin gitu. Loh gereja itu, Yesus ngomong apa? Aku datang bukan mencari orang benar. Loh memang gereja isinya orang berdosa kok. Dia merasa enggak layak, ini bukan lah. Kamu cari gereja malaikat semua. Yesus itu loh datang, aku datang bukan cari orang benar. Aku datang justru cari orang berdosa. Itu tugasnya gereja, amin. Makanya Mas juga waktu pertama mau datang kepada saya, Pak saya mau gabung pelayanan, kamu harus siap dua. Kamu harus bisa melayani, bisa menerima orang berdosa, sebesar apapun dosanya. Yang kedua, orang semiskin apapun, sesulit, sesusah hidupnya, harus bisa dilayani, karena itu yang mau kita layani. Gitu, saudaraku. Wow, siapa? Waktu itu dulu, saya lupa tahun berapa itu Mas juga ya, zaman gak enak itu. Dia pulang sekolah Nabi, saudaraku. Penuh urapan, sekolah Nabi namanya. Sekarang diganti tapi namanya, apa? Sekolah apa namanya? Enggak ada, tapi setelah terakhir diganti kan namanya sekolah sekolah misi atau apa ya, mungkin terlalu berat namanya sekolah Nabi. Itu kayak sekolahnya Nabi Samuel, kan punya sekolah Nabi Nabi Samuel. Ini meh nyaingi. Enggak apa-apa, kalau keluar benar-benar kualitasnya Nabi, wah luar biasa, Indonesia butuh seperti itu. Wah menyala-nyala, ayo bareng-bareng, puji Tuhan. Ya saudaraku ya, lah ini loh. Sekarang seperti ini, jadi saya mau ngomong apa tadi? Tentang anugerah. Kita sekarang belajar tentang Yesus ini adalah keluar dari Allah. Dialah, jangan jadi wanes, maaf, jadi ingat. Ada yang keluar dari sini karena masih ini cirinya, hati-hati saudara. Saudara kalau masih manggil Yesus itu Bapak Yesus, ini ya agak sedikit-sedikit hati-hati. Yesus itu bukan Allah Bapa. Yesus itu Allah, tapi bukan Sang Bapa. Yesus itu Allah, tapi Sang Firman. Keluar dari bukan saya ngomong, ini ayat ini yang ngomong. Yesus ini omongan Yesus sendiri. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Yaitu karena aku keluar dari Bapamu ini tadi loh, aku keluar dari Bapa, aku bukan Bapa, aku keluar dari Bapa. Makanya disebut anak Allah. Mudeng saudaraku? Di sini jangan lagi berdoa, Bapak Yesus, itu yang keluarkan seperti itu, ya, Bapak Yesus. Bukan. Yesus itu bukan Bapa. Yesus keluar dari Bapa. Kalau enggak nanti jadi wanes itu bingung, enggak bisa membedakan anak, Bapa, roh itu enggak bisa jadi ruwet jadi satu. Kita ngerti. Minggu depan sedikit akan saya ajarkan Roh Kudus juga. Amin, saudaraku? Paham ya? Jadi ini, saudaraku. Ya. Keluar dari Bapa, keluar dari Allah, makanya disebut Allah juga sebagai Sang Firman. Makanya Yohanes 1:1 pada mulanya Firman manunggal dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1:1. Itu loh, saudara. Karena keluar, jadi saudara bisa jawab, kenapa Yesus itu Allah? 1, 2, 3. Karena keluar dari Allah. Gitu. Keluar dari Allah ngapain, saudaraku? Ya ini loh. Jalan-jalan, keluar dari Allah apa? Tadi loh, menyelesaikan segala yang diperintahkan, yang dikehendaki, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Oke. Dan saya akan 1, 2 lagi, setelah itu saya akan tutup. Nanti yang senang mesti yang terakhir, kenapa Yesus banyak sebenarnya keluar dan kembali kepada Allah. Saya mau tunjukkan ayat ini, saudaraku ya. Yohanes pasal, banyak Yohanesnya ini, saudara. Ya. Pasal ke-14 ayat 28. Ayat ini juga agak kontroversi sebetulnya. Tapi Anda biar ngerti, lebih baik ngerti di gereja ini daripada di luar nanti simpang siur. Coba Anda menerjemahkan ayat ini bagaimana? Enggak apa-apa, sedikit-sedikit. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Apa maksudnya?
Bapa lebih besar daripada aku, Yesus ngomong gitu. Kalau aku pergi kepada Bapa, kamu senang. Kamu bersuka cita. Kenapa? Karena aku pergi pada Bapa dan Bapa lebih besar dari aku. Akhirnya ada orang menerjemahkan, kalau gitu Yesus itu Allah minor. Ini tadi saudara, Sakyova, ada gereja yang itu ya, Pak itulah harus nyebut gak enak, Pak E, dengar Pak E. Allah minor, Allah mayor. Mayor itu gede, minor itu kecil. Ada Allah besar, ada Allah kecil. Nah saudara kalau, coba, nggak apa-apa, mumpung jawab di sini salah, nggak apa-apa, belajar sama-sama. Apa yang dimaksud Bapa lebih besar dari aku? Apakah Yesus itu Allah yang kecil? Apa artinya? Kita percaya Yesus dan Bapa itu satu. Yesus setara dengan Bapa, banyak ayatnya. Dalam kesetaraan dengan Allah, Filipi pasal 2 ayat 5 itu kan. Dan ayat 6, dalam kesetaraan dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik, ini sudah ada jawaban dikit kan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah menghampakan, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa hamba menjadi manusia. Ini kan sudah bisa jawab. Kenapa Yesus ngomong, kalau aku kembali kepada Bapa, kamu senang? Karena Bapa lebih besar dari aku. Ayo konteksnya saya sudah jelaskan di awal tadi, tidak apa-apa coba jawab. Mau tutup tahun, rodok pinter sidik lah. Rodok ngerti gitu loh. Kenapa saudara? Ini banyak yang salah loh. Ini wah jadi ngawur akhirnya. Yesus Allah kecil, Yesus itu Allah tapi agak di bawahnya Bapa gitu loh. Roh Kudus tambah di bawahnya lagi. Mati lagi, kesenggol. Listriknya ya, listriknya ini. Nanti dinaikkan lagi ya nggak apa-apa. Saudaraku, gimana saudaraku? Ya, maksudnya berarti Bapa lebih besar itu dalam pengertian? Karena Yesus keluar dari Allah. Yesus keluar dari Allah. Jadi Allah lebih besar. Ya. Meninggalkan manusianya? Bagaimana? Waktu kembali kepada Bapa, 100% manusia ditinggal. Padahal waktu naik itu manusianya naik, Pak. Manusianya naik. Ikut naik kan, loh, di surga itu ada manusianya Yesus. Saya nanti khotbah itu juga. Minggu tahun depan itu nanti biar di surga itu ada manusia tubuhnya Yesus itu loh, yang mati bangkit naik ke surga. Itu kan manusianya itu. Nah, kenapa Yesus ngomong? Maksudnya lebih besar Bapa dari aku. Maksudnya apa? Tadi loh. Permuliakanlah aku ya Bapa. Padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Kembali, istilahnya Yesus berdoa, bicara kepada Bapa untuk mengembalikan kepada kemuliaan yang telah dia miliki sebelumnya, karena terjadi tanda petik penurunan penghampaan diri. Ya, iya. Ini bapak-bapak gereja, ini ada jawaban juga. Bapak-bapak gereja itu, Yesus waktu ngomong gini dalam keadaan kenosis. Dalam rupa yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba jadi sama dengan dalam keadaan sebagai manusia. Inilah Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku, gitu loh saudaraku. Dan aku pergi kembali pada Bapa, kembali kepada kemuliaannya yang semula, gitu loh kira-kira. Ini kan belum kembali saudaraku ya. Kalau aku pergi kamu seneng. Karena Bapa lebih besar dari aku kembali kepada kemuliaanku yang ada pada Bapa. Tadi loh saudaraku, permuliakanlah aku sendiri, permuliakanlah aku padamu sendiri. Ini beda lah, kalau kita kan permuliakanlah aku sendiri, tadi saya keliru ngomong ini. Permuliakanlah aku sendiri atau minta dimuliakan. Jadi sudah, permuliakanlah aku padamu sendiri. Jadi Yesus itu kembali kepada kemuliaan sebagai firman Bapa. Oke ya? Ini supaya saudara tidak keliru. Ya apa mau jawabannya kok ya tetap bulat Pak. Ya teologi itu ya gitu maksudnya. Jadi Yesus paling gampang ini tadi kenapa Yesus ngomong Bapa lebih besar dari aku? Karena Yesus ngomong ini dalam keadaan sedang kenosis, menghampakan dirinya, merendahkan dirinya menjadi manusia. Dan dia nanti akan kembali. Kamu akan senang kalau aku kembali pada Bapa.
Karena Bapa lebih besar dari aku, akan kembali kepada kemuliaan. Tadi Yohanes yang 17 ayat 3 tadi, ayat 4 tadi ya. Oke, saya akan tutup dengan ini. Yohanes pasal 8 ayat ini penting untuk kita ngerti, saudara. Jadi saya kunci ayat ini tentang Yesus kembali, keluar dan kembali ini untuk menjelaskan sebagai sang firman. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Coba, dan ayat Yohanes 8:21 akan kita lihat di sini. Enggak semua orang bisa ngomong seperti Yesus. Coba Yohanes 8:21, 22, 23. Yohanes 8 ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Baca ini sekali lagi, perhatikan. Ke tempat. Saya ulangi. Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Kenapa? Aku pergi, kamu cari aku, tapi kamu akan mati. Ini apa, saudara? Baca terus, ke tempat. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu Kamu ini bicara manusia ini loh, lagi diajak omongan orang Yahudi. Aku akan pergi, kamu akan cari aku, tapi kamu mati karena dosa-dosamu. Manusia akan mati karena dosa-dosanya. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Makanya Nabi pun tidak bisa. Manusia nggak ada yang berhak ngomong seperti itu. Ke tempat Yesus pergi, karena Yesus perginya kemana, saudaraku? Yesus perginya kemana? Kembali kepada Bapa. Perginya kemana? Bapa. Kembali kepada Bapa. Ya kan? Terus, maka 22 masih tidak ngerti, saudara. 22 ayat bawahnya. Ngelek. Maka kata orang-orang Yahudi itu, yang diomongin tadi, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Pikirannya duniawi, tidak ngerti, ini mau bunuh diri. Yesus ngomong apa? Ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Nah, perhatikan baik-baik. Kamu dari bawah, manusia ini dari bawah. Yesus ngomong, aku dari mana? Dari atas. Dari atas. Ada manusia ngomong gini, saudara, kalau saya pendeta di sini sekalipun, saya ngomong, saudara-saudara ini dari bawah, saya dari atas. Saudara nganggap saya ini apa, saudara? Pedot. Dari atas mana? Atas genteng, iya. Lihat Yesus ngomong, kamu ini dari bawah, dari bumi, aku dari atas. Loh, orang kok ngomong, mana Yesus ngomong aku ini Tuhan sembahlah aku. Loh, banyak ayat-ayat yang seperti ini, kamu loh dari bumi. Aku dari atas, aku dari Bapa, keluar dari Bapa, kembali pada Bapa. Gitu loh, saudara. Kalau ada orang tanya ketuhanan, kealahan Yesus, terus aku dari atas, kamu dari dunia ini. Sorry. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Saya mau tanya, saudara ini tubuhnya ini dari mana, saudaraku? Memang terjemahan itu ya dari debu tanah. Itu bahasa Yunaninya dunia, tanah itu memang ya dunia kita tinggal ini. Makanya kamu dari dunia ini, kita loh diciptakan dari tanahnya dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Firman jadi manusia. Bukan hasil dari hubungan bapak dan ibu, suami istri. Makanya ini misteri, saudara. Bagaimana kok jadi dagingnya ini loh. Nanti lain kali kita bahas ya. Ini memang ada dua pendapat ini, ya, enggak apa-apa. Kita perlu belajar, enggak masalah. Ya, tapi ini kita tangkap ini dulu. Kamu dari dunia ini. Tubuhmu, sekarang gini, Adam kan diciptakan dari debu tanah. Nah, saudara, apakah lahir dari debu tanah? Tapi kenapa kita juga termasuk debu dan tanah? Karena kita lahir dari debu dan tanahnya. Hah? Karena Adam tercipta dari debu dan tanah. Kenapa? Karena Adam tercipta dari debu dan tanah. Karena apa? Adam. Jangan cepat-cepat ngomongnya. Karena Adam, nenek moyang kita kan tercipta dari debu tanah, punya anak. Ini kan hasil dari Adam dan Hawa, debu tanah tadi. Debu tanah semua.
Walaupun kita tidak langsung dari debu tanah, terbuktinya apa? Waktu mati dikubur, hilang nggak jasad kita? Menyatu dengan tanah lagi, debu kembali ke. Saya ditanya anak saya itu debu apa tanah Pak? Enggak tahu, dia lagi diskusi sama temennya. Itu terjemahnya salah, bukan debu. Abu gitu, bukan. Terjemahan Inggris saja juga kurang tepat. As itu kayak abu gitu loh. Apa ini? Saya lihat bahasa Septuaginta, tanah. Dari tanah kembali ke tanah gitu loh sebenarnya terjemahannya. Kalau kadang kita dihina orang Kristen agama terjemahan, malu juga. Memang iya siapa? Kita harus belajar bahasa aslinya ya, sedikit-sedikit dilek Pak Ari ya, enggak apa ya. Pokoknya setiap kena Yunani, Nilam juga alamat ini, siap-siap ini. Ya sedikit-sedikit saya masukkan lah ya, enggak banyak-banyak, mumet nanti. Tanah, belajar tanah itu 1, 2, 3, ini udah tanah itu. Itu dari tanah kembali kepada tanah, bahasa saya lihat Septuagintanya. Kamu dari tanah, dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dari atas, dari Bapa. Lah kembali kepada apa? Saya akan tutup dengan ini yang luar biasa. Ini bukan untuk sombong-sombongan gagah-gagahan ya. Yesus ngapain ya? Datang pergi jalan-jalan. Ini kepunyaannya. Untuk apa sih saudaraku? Kita lihat ini dulu. Yohanes yang kemarin Natal ya. Yohanes pasal 1 ya. Kita langsung ayat 9 aja. Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini kan bicara firman yang jadi manusia itu kan. Kita mencipta langit bumi segala macam firman itu. Terus firman itu adalah terang ya bagi dunia ini. Menerangi datang ke dalam dunia. Ayat 10. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia. Ya ini terang yang menerangi dunia ini loh. Firman itu tadi saudaraku yang mencipta segala sesuatu. Dia ada dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya. Cara kedatangan Yesus, dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi sang pencipta, sang firman yang keluar dari Allah mencipta segala sesuatu, olehnya Allah menciptakan. Nanti saya akan khotbah juga lain kali ini saudara, untuk membedakan Bapa dan firman, Allah dan Yesus Kristus. Itu gini, Allah itu dari, ini sedikit-sedikit aja apa. Allah itu dari, 1, 2, 3, dari. Yesus itu karena. Yesus itu 1, 2, 3, karena nanti saudara bisa ngerti. Bicara Bapa itu daripadanya berasal segala sesuatu. Yesus itu olehnya, olehnya atau karena sama. Olehnya, 1, 2, 3, dan satu Tuhan itu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi Bapa itu dari, Yesus itu olehnya, dan karena dia kita hidup. Kalau Bapa untuk dia, karena dari dia untuk dia kita hidup. Ini saudara, nanti belajar itu ya. Kayaknya sederhana loh, itu dalam banget loh itu. Dari dan oleh. Bapa itu dari. Yesus itu olehnya. Jadi kita ini dari Bapa. Segala sesuatu dari dia, dari Bapa. Dan olehnya. Dan kita hidup oleh Yesus, olehnya. Segala sesuatu juga terjadi olehnya. Firman. Ia telah ada dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya. Loh, ya, banyak nanti Yesus itu olehnya. Terus tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Yang mengenalnya ayat 11. Belum ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini dunia ini, segala cipta ini diciptakan oleh Sang Firman. Kepunyaan Sang Firman juga, tetapi dunia ini tidak mengenal dan tidak menerima. Tetapi 12 yang luar biasa. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Perhatikan saudara. Yang menerimanya diberi kuasa. Untuk menjadi anak-anak Allah. Dulunya belum. Tapi kalau kita belajar hari Natal kemarin kan, itu rencana Allah, kita sudah sejak semula menjadi anak-anaknya. Dinyatakan melalui Yesus, kedatangan Yesus dijadikan anak-anaknya. Jadi melalui Yesus olehnya, kita menerima dia percaya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya kepada Yesus, dijadikan juga anak-anak Allah. Yesus anak Allah. Kita akhirnya juga jadi anak-anak Allah karena percaya Yesus. Gitu loh kira-kira ayat ini. Dan yang 13, prosesnya menjadi anak Allah itu karena ini, 13-nya.
Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan Jadi seorang kita ini laki-laki. menjadi anak-anak Allah ini bukan secara darah dan daging. Secara darah dan daging kita ini anak-anak dari orang tua kita. Anak-anak dari dunia ini. Tetapi kita ini diperanakkan bukan secara daging, secara jasmani, secara rohani. Yaitu dari melainkan dari Allah. Dari Allah. Ketemu kata dari enggak, saudaraku? Dari Allah. Dari Bapa. Oleh renungkan itu. Setiap hari coba renungkan. Dari Bapa. Oleh Yesus. Dari Bapa. Oleh. Coba, saudaraku. Bukan mantra, tapi ini dari Bapa. Hidupku dari Bapa. Hidupku oleh Yesus. Aku jadi anak-anak Allah. Dari Allah. Oleh siapa? Ini yang melahirkan siapa? Dari siapa? Dari A. Oleh siapa kita bisa jadi anak-anak Allah? Kan namanya anak-anak Allah. Berarti kan dari Allah. Tapi kita menjadi anak Allah tadi oleh siapa? Oleh Yesus kan gitu. Ya, renungkan ya, ini saya belum ngajari terlalu dalam. Saya akan tutup dengan ayat ini. Keluar dan kembali kepada Allah. Untuk apa? Membawa kita kepada Allah. Bersekutu dengan Allah selamanya di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saya akan tutup dengan ayat ini. Musik bisa persiapkan diri. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya pada Allah, percaya juga kepadaku. Terus Sang Firman yang datang menjelaskan Allah, memperkenalkan Allah, mengekspresikan Allah. Percaya pada Allah. Allah itu di mana, Pak? Allah itu bagaimana kami bisa mengerti Dia? Makanya ayat di sini kalau sudah baca itu luar biasa. Ini loh, melalui aku. Terus baca. Percaya pada Allah, percaya juga kepadaku. Belum selesai tadi. Percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah. Ayat 1, masih ayat 1, Mbak Esther, masih ayat 1. Percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Oh, ayat 2-nya itu ya. Di Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sebentar, pelan dulu. Allah Bapa di surga itu Bapa kita. Amin, saudaraku? Amin. Bapa kita di surga. Tapi saudara ngerti, Bapa kita di surga ini juga Bapanya Tuhan Yesus. Bapakku. Bapa itu artinya sumber. Ya, kenapa Yesus Allah itu juga disebut Bapanya Yesus? Karena apa? Yesus keluar dari Bapa. Kalau kita, kenapa kita disebut juga anak-anaknya Allah? Apakah kita keluar dari Allah? Tidak. Oleh Yesus. Kita dijadikan oleh kuasa. Yesus yang memberikan kehidupan, memberikan kamu karena percaya menerima kepadaku, seperti katakan kitab suci. Engkau akan kujadikan anak-anak, diberikan hidup sebagai anak-anak Allah. Itu luar biasa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi jangan heran ya lu, Allah kok punya bapak? Pak, ini kalau ada pertanyaan Allah kok punya bapak? Itu jawabannya sama kok. Allah itu, Yesus kan Allah. Bener enggak? Kau punya bapak. Kenapa? Allah kok punya bapak? Yesus itu misalnya dimaksudkan Tuhan Yesus. Kalau Allah kan memang Bapa sebagai sang sumber. Yesus itu Allah. Pelan-pelan dulu. Yesus itu Allah, amin? Kenapa Yesus itu Allah? Karena Dia keluar dari Allah. Kenapa Allah? Yesus itu Allah kok punya Bapa? Ya jawabannya sama, karena keluar dari Bapa. Yang namanya keluar dari Bapa. Sumbernya Bapa lah, saudara mungkin perlu ngerti. Bapa itu artinya sumber keluarnya Sang Firman, sumber keluarnya Yesus sebagai Allah. Saudara harus ngerti ini, saudaraku ya. Oke. Jangan gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga padaku yang keluar dari Allah ini, yang mengekspresikan Allah, yang memperkenalkan dan menjelaskan Allah kepada kalian ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin, saudaraku. Jadi Yesus pergi kembali kepada Bapa itu ngapain, saudaraku? Yesus keluar dari Allah itu sebelum saya kesusu. Waktu Yesus keluar dari Allah itu ngapain, saudaraku? Melakukan atau lebih tepatnya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa, diperintahkan Bapa untuk menyelesaikan
Yang terutama untuk menyelesaikan pekerjaan keselamatan. Terus pergi kepada Bapa. Memang ada 2 garis besar yang dikerjakan oleh Sang Firman. Penciptaan, keluar dari Allah untuk mencipta, kembali kepada Allah, sabat itu. Selesai kan 7 hari, hari ke-7, berhenti. Keluar dari Allah dalam penyelamatan ini, untuk menyelesaikan karya keselamatan. Kembali kepada Allah, untuk apa ini saudaraku? Menyediakan tempat bagi kita di sorga, amin saudaraku? Haleluya. Terus, ya toh, ini kan ada lagunya itu ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan apabila aku telah pergi ke situ, sudah kembali kepada Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, ya kan? Saudara sudah siap semuanya, disediakan, kita tidak bahas itu nanti panjang. Aku akan datang kembali. Dan apa saudaraku? Bawa kamu. Datangan kedua kali nanti. Makanya tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Tanpa Yesus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa. Kalau tidak melalui, ini ayat 6-nya kan, coba. Ini ayat 3, terus ayat 4, coba baca. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Aku nanti kemana kamu tahu. Terus 5, tanya akhirnya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Loh, nanti kamu akan, aku tidak ngerti Tuhan, di mana jalan itu. Bagaimana cara ke sana, bagaimana jalannya. Makanya Yesus ngomong ayat 6 ini terkenal. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin saudaraku? Oleh Yesus dibawa kepada Bapa. Terus 7. Sekiranya kamu mengenal aku, Sekiranya kamu kenal aku, pasti kamu juga mengenal pasti Bapa-Ku. kamu juga kenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia. Sekarang ini kamu kenal Dia. Dia ini Bapa. Yang di tempatnya banyak tempat tinggal yang nanti kamu akan di sana selamanya. Sekarang ini kamu kenal Dia Dan kamu telah melihat kamu Dia. telah melihat Dia. Pertanyaannya ayat 8. Ngowoh lagi. Tadi Thomas, sekarang Filipus. Ngowoh lagi Filipus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tadi tanya jalannya. Aku pergi kepada Bapa, nyediakan tempat. Kamu nanti tahu jalan ke situ loh. Tuhan, nggak tahu jalannya, tunjukkan. Aku ini jalannya. Kebenaran dan hidup. Melalui aku, kamu bisa sampai Bapa. Sekarang ini kamu telah mengenal Bapa, kamu telah melihatnya. Loh, tanya lagi. Tadi tanya jalan, sekarang tanya Bapanya. Tadi menanyakan jalannya kepada Bapa. Tadi nggak saudara, supaya tinggal bersama Bapa. Sekarang nanya Bapanya itu tadi mana? Terus katanya sudah kenal, katanya sudah lihat. Kok enggak pernah kenal, enggak pernah lihat, enggak pernah tahu. Yesus ngomong apa? 9 yang terkenal ini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa? Barang siapa telah Melihat aku, Tuhan Yesus Kristus, dia telah melihat Bapa. Amin, saudaraku. Makanya saudaraku di Alkitab, jangan cuma baca sekedar kayak cerita. Jangan cuma cari-cari yang apa, yang enak, yang enggak. Cari Yesus. Amin, saudaraku. Cari Yesus. Temukan Yesus di situ. Apa yang Yesus ajarkan, bagaimana hidup Yesus, apa yang Yesus ekspresikan, itu ekspresinya Allah. Kamu mengenal aku, mengenal Bapa. Kamu melihat aku, melihat Bapa. Anda melihat cintanya Yesus. Saya kalau membaca, saudaraku, kadang sampai nangis. Bagaimana Yesus begitu mengasihi. Bagaimana Yesus, waduh, ini cintanya Bapa ini seperti ini ya. Kenal, ngerasain. Dan nanti kita akan dibawa bersekutu dengan Bapa. Makanya saudaraku, Tuhan Yesus itu adalah kuncinya. Yesus itu adalah jalannya. Yesus itu adalah, waduh, yang kita pegang, yang kita percaya seumur hidup kita. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Kita akhiri tahun 2023, ibadah minggu yang terakhir ini. Bersama Yesus. Tuhan Yesus adalah jalan bagi kehidupan kita semua. Haleluya. Saya akan juga
main musik juga, karena yang main nggak datang.